Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di kelas 5 pelajaran 1, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Adapun submateri yang kita bahas adalah pesan pokok surat At-Tin. Nah, dalam pelajaran ini surat ini dinamakan At-Tin, diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surat At-Tin tergolong surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun, yang artinya buah tin. Surat ini menceritakan tentang manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi manusia akan menjadi makhluk yang rendah, bahkan yang paling rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan pesan pokok apa saja yang terdapat dalam surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah Wat-tini waz-zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah anak-anak, kita lihat, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Lalu zaitun adalah buah yang dimiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, dengan buah zaitun, yaitu buah yang tumbuh di sebuah tempat di gunung di Yerusalem Al-Quds. Tempat ini merupakan tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari usaha pembunuhan. Kita lanjut ayat kedua. Ayat kedua berbunyi Waturi sinin, artinya dan demi Bukit Sinai. Nah, kita ketahui Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Nah, di bukit ini atau di Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung yang berlokasi di Sinai di Mesir, tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang ketiga adalah Wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, kita ketahui bahwa kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, Al-Balad atau Al-Amin yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota Mekah. Di kota ini lahir Nabi akhir zaman, penutup dari semua Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat yang keempat adalah Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kita bandingkan manusia antara dengan hewan. Nah, hewan dan manusia sama-sama mempunyai kaki, ya, tapi bentuknya sangat berbeda. Hewan tidak memiliki akal, tapi manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, tetapi dalam surat At-Tin ini, walaupun diciptakan paling sempurna, tapi kalau dia tidak beramal baik, itu akan menjadi makhluk yang rendah, ya. Bisa juga di serendah-rendahnya oleh Allah, ya, seperti itu. Lalu ayat yang kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Nah, karena dia dibilang pintar, dibilang hebat segala macamnya, dia sombong ya, padahal tempat kembali dia adalah di tanah ya. Pada saat dia sudah meninggal, tentunya dia dikembalikan ke kuburnya, yaitu di dalam tanah. Makanya kita jangan menjadi sombong. Lalu ayat ke-6 berbunyi, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, anak-anak sekalian, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, kita harus tahu bahwa kita juga punya hubungan selain kepada Allah, hablum minallah, juga hubungan kepada manusia, hablum minanas, yaitu selaku makhluk sosial. Hubungan kepada Allah, kita mencari keridhaan dan keselamatannya agar kita kelak setelah kita mati nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan antara manusia, hablum minanas, kita harus berbuat baik karena kita ini hidup di antara masyarakat yang disebut makhluk sosial dan saling membantu ya. Bila ada kesusahan, tentunya kita bantu bahu-membahu untuk membantunya dan menolongnya, sehingga terjadi keharmonisan dalam masyarakat. Nah, ayat yang ke-7 yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Lanjut di ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang seadil-adilnya. Nah, tentunya kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya, pasti kita akan mati ya. Dan Allah juga sudah menjanjikan akan adanya hari akhir, hari pembalasan, yaitu pada hari akhir atau hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Nah, amal baik tentunya timbangannya juga baik, amal yang buruk tentu juga timbangannya juga buruk. Nah, timbangan-timbangan itu akan membawa kita akan ke surga atau ke nerakanya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik dan buruknya, tercatat dengan baik oleh servernya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah salah. Seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan soal. Jawablah 5 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud tin dan zaitun pada surat At-Tin? Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya, apa yang menyebabkan manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat ketiga, mengapa negeri Mekah dijuluki negeri yang aman? Ayat keempat, tempat Nabi Musa menerima wahyu adalah. Ayat yang kelima, hakim yang seadil-adilnya adalah. Silakan dijawab, ditulis dalam buku tulis kamu. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian. Semangat selalu dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.